Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang JavaScript ya teman-teman ya. Dimana di video sebelumnya itu kita telah mempelajari beberapa jenis operator aritmatika di JavaScript ya teman-teman ya. Di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga sisa bagi atau yang sering kita sebut dengan istilah modulos. Nah, di video sebelumnya kan saya mengatakan kalau setidaknya operator aritmatika di JavaScript itu ada 8 ya teman-teman ya. Nah, tapi yang telah kita pelajari hanya ada 5 teman-teman. Sisa tiganya itu akan kita pelajari di video kali ini teman-teman ya. Atau teman-teman mungkin sudah menebak-nebak apa sih ketiga sisanya itu atau ketiga jenis operator aritmatika itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung praktek aja teman-teman ya. Oke. Sebelumnya ini saya mau bersihkan dulu teman-teman ya sampai ke bawah. Maaf, ini saya bersihkan dulu sampai di sini teman-teman ya. Ini saya hapus kemudian save. Pastikan di konsol log browsernya sudah bersih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ketiga sisa operator aritmatikanya itu yang belum kita pelajari teman-teman, yaitu diantaranya adalah eksponensial teman-teman ya. Eksponensial. Oke, kemudian ada yang namanya lagi increment teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, kebalikan atau lawan dari increment yaitu decrement teman-teman. Nah, simbol daripada eksponensial ini sebagai berikut teman-teman, yaitu bintang 2 kali teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti sudah nebak dong, ini increment simbolnya apa? Plus ya teman-teman ya, plusnya 2 kali. Jadi kebalikan dari increment, decrement simbolnya adalah minus teman ya. Oke, yang sekarang kita pelajari adalah eksponensial. Apa sih itu eksponensial teman-teman ya? Jadi teman-teman, si eksponensial ini dia operator pemangkatan teman-teman. Pemangkatan seperti apa? Nah, ini seperti ini ya. Kita langsung praktek aja, nanti saya jelasin bagaimana sih cara kerja daripada si eksponensial ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita punya variabel hasil ya teman-teman ya, yang isinya misalnya kita buat 5, kemudian eksponensialnya simbolnya bintang 2 kali teman-teman ya, kemudian saya mau buat di sini 2. Nah, kemudian kita keluarkan hasilnya teman-teman, atau kita cetak di konsol log browsernya aja ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tulis di sini konsol log variabel hasil seperti ini ya, kemudian kita save aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di browsernya muncul angka 25 teman-teman ya. Itu angka 25 itu datang dari mana? Kok bisa jadi 25? Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Si eksponensial ini dia akan memangkatkan nilai yang ada di sebelah kiri sebelum simbolnya teman-teman. Yaitu di sini ya, 5. Si angka 5 ini yang berada sebelum simbol daripada eksponensialnya ini akan dipangkatkan sebanyak angka yang kita letak di sebelah kiri simbolnya teman-teman. Berarti 5 pangkat 2 nanti teman-teman. Karena di sini kita buat angka 2 teman-teman ya. Nah, makanya nanti hasilnya ada 25. Jadi 5 kali 5 berarti sama dengan 25 teman-teman ya. Nah, misalnya kalau kita ubah ini 2-nya menjadi 3 teman-teman. Nah, jadi ini nanti hasilnya bisa 125 teman-teman ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 lagi teman-teman. Jadi 3 kali teman-teman ya. Nah, coba teman-teman save, refresh. Nah, sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman ya, yaitu 125. Nah, jadi seperti itulah cara kerja daripada si operator eksponensial ini teman-teman. Untuk eksponensial sudah selesai teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung tentang si operator eksponensial ini, silahkan tanyakan aja langsung di kolom komentar teman-teman ya. Ini saya hapus. Oke, sekarang kita masuk ke increment teman-teman ya. Nah, si increment ini merupakan jenis operator yang bisa kita gunakan teman-teman untuk menginkrementkan atau meningkatkan, atau juga bisa dibilang menambahkan nilai dengan 1 teman-teman. Misalnya nih, kita punya variabel let a ya, yang nilainya misalnya saya buat di sini 1 teman-teman ya. Kemudian di bawah si variabel a ini saya plus. Oke. Kemudian kita konsol log variabel a seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman save saja, save ya, dan kita lihat hasilnya di browser 2 teman-teman ya. Nah, jadi si increment ini akan menambahkan nilai 1. Yang tadinya a sama dengan 1, kita incrementkan, berarti ditambah dengan 1, maka hasilnya sama dengan 2. Oke teman-teman ya. Nah, di increment ini teman-teman ada 2 teknik untuk mengeluarkan hasilnya teman-teman ya. Dan teknik ini disebut dengan istilah, ada yang namanya increment postfix dan increment prefix teman-teman. Nah, apa itu increment postfix dan dengan prefix? Jadi teman-teman,
nilai yang dikembalikan si increment ini itu tergantung daripada cara kita meletakkan rumusnya teman-teman. Nah, si postfix ini akan mengembalikan nilai sebelum penjumlahan. Sebaliknya, si prefix akan mengembalikan nilai setelah penjumlahan teman-teman. Maksudnya seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Ini contoh daripada si ini teman-teman, increment postfix. Oke, sekarang kita buat contoh daripada si increment prefix. Oke, di sini kita buat variabel b yang nilainya 1, kemudian kita plus baru nilai daripada si variabel b. Oke, kemudian kita konsol log variabel b. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi coba kita simpan teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya sama teman-teman ya. Lalu bedanya apa teman-teman? Nah, nanti akan kita lihat bedanya teman-teman ya. Tapi teman-teman perlu ketahui dulu. Jadi kalau si teknik increment postfix itu dia akan mengembalikan nilai sebelum penjumlahan teman-teman. Seperti ini. Nilainya dulu kemudian baru dijumlahkan ya. Sedangkan kalau prefix dia menjumlahkan dulu teman-teman, kemudian dikembalikan nilainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan teknik seperti ini memang nilainya akan sama-sama teman-teman ya. Akan dikembalikan angka 2 teman-teman ya. Kenapa angka 2? Karena di sini kita buat nilai daripada variabel A sebelumnya dan juga nilai daripada variabel B sebelumnya itu sama dengan 1 teman-teman ya. Setelah kita plus kan atau kita increment kan, makanya nanti akan muncul 2 teman-teman. Jadi increment tadi saya ulang lagi, dia akan menambahkan 1 nilainya teman-teman ya. Tapi perbedaannya akan muncul ketika variabel tersebut kita inisialisasikan dalam sebuah variabel teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya buat pembatasan dulu teman-teman. Saya buat lagi di sini increment postfix teman-teman ya. Misal nih, saya punya variabel C yang nilainya 1 ya teman-teman ya. Kemudian saya juga punya variabel D yang isinya dari si C ini teman-teman, tapi kita plus ya. Kita pakai increment postfix, nilainya dulu baru kita jumlahkan. Kita mau kembalikan atau mau menyetak nilai D nya teman-teman, misalnya console log variabel D. Oke, save. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya adalah 1 teman-teman. Di sini akan terlihat perbedaannya nanti teman-teman. Kemudian coba kita gunakan increment prefix teman-teman ya. Di sini kita punya variabel E yang nilainya sama dengan 1 juga teman-teman. Kemudian kita punya variabel const f yang nilainya adalah prefix daripada E teman-teman. Misalnya plus baru variabelnya E. Nah, sekarang kita konsolkan F-nya teman-teman ya. Console log F. Kemudian coba teman-teman simpan ya dan lihat perubahannya di konsol browser kita teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya terlihat berbeda teman-teman ya. Jadi penggunaan daripada postfix dan prefix ini akan terlihat berbeda nilainya kita meletakkan nilai sebelumnya itu dalam sebuah variabel nanti teman-teman. Jadi teman-teman dalam penggunaan operator si increment ini itu kembali lagi ke teman-teman mau cara yang seperti apa teman-teman. Jadi tekniknya berbeda teman-teman ya. Ada 2 cara, ada yang namanya postfix dan juga ada yang namanya prefix increment teman-teman ya. Nah, saya ulang lagi teman-teman ya. Jadi increment postfix ini dia mengembalikan nilai sebelum penjumlahan, sedangkan increment prefix dia akan mengembalikan nilai setelah penjumlahan teman-teman. Jadi itulah perbedaan daripada si increment postfix dan dengan increment prefix teman-teman. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya. Tapi kalau masih bingung coba teman-teman praktekkan deh ya. Nanti pelan-pelan akan mengerti kok. Saya juga seperti itu kemarin pas belajar tentang hal ini teman-teman. Awalnya saya bingung tapi setelah saya latih, saya pelajari, oh ternyata perbedaannya di sini. Jadi kita tahu untuk jenis logika yang akan kita terapkan nanti pada sebuah aplikasi kita ke depannya teman-teman ya. Oke, untuk increment sudah selesai teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam operator lawan daripada si incrementnya, yaitu decrement teman-teman ya. Mungkin di decrement ini saya tidak terlalu banyak penjelasan teman-teman karena ya intinya sama sebenarnya si increment si decrement ini maksud saya, yaitu nilainya akan dikurangi 1 teman-teman ya. Sama seperti dan cara kerjanya juga sama seperti si increment teman-teman. Kalau si increment kan menambahkan nilai sama dengan nilai 1, sedangkan si decrement akan mengurangi nilai 1 teman-teman ya. Atau coba kita praktekkan aja deh. Contohnya sama aja kok seperti yang increment teman-teman. Misalnya kita punya variabel A teman-teman ya. Kemudian saya buat nilainya 1 teman-teman. Nah, kemudian si A ini saya minus-minuskan. Oh, maaf seperti ini. Decrement teman-teman ya. Kemudian kita kembalikan nilainya. Console log teman-teman bisa lihat 0 ya. Ya pasti 0 teman-teman karena ya 1 kurang 1 ya sama dengan 0 teman-teman ya. Ingat teman-teman ya. Jadi si decrement ini punya yang namanya juga postfix dan prefix teman-teman ya. Sama halnya seperti si increment teman-teman ya. Postfix dan juga ada prefix teman-teman. Yang contoh yang kita buat ini adalah decrement postfix. Nah, kita coba buat contoh yangnya decrement prefixnya teman-teman ya. Jadi kita punya
variabel B sama dengan 1 juga teman-teman. Kemudian decrement prefix ini rumusnya dulu duluan teman-teman, yaitu minus minus baru kita masukkan nilainya, atau dalam hal ini kita punya variabel B ya. Kemudian kita konsol log B-nya teman-teman ya. Save. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya tetap sama teman-teman, yaitu 0 ya. Ini kalau kita menggunakan cara seperti ini teman-teman. Tapi beda hal lagi kalau kita masukkan lagi nilainya di dalam sebuah variabel teman-teman, seperti yang kita contohkan di increment tadi, misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang di increment postfix kita punya variabel C teman-teman ya, yang nilainya 1. Kemudian kita punya variabel juga yang namanya D. Si D ini nilainya postfix daripada nilai C teman-teman, berarti C baru kemudian rumusnya simbol daripada si decrement teman-teman ya. Nah, di sini baru kita mengeluarkan nilai daripada D-nya teman-teman ya. Console log variabel D. Save ya teman-teman ya. Terlihat berbeda ya teman-teman ya. Nilainya 1 teman-teman ya. Kemudian kita coba praktekkan yang namanya si decrement prefix. Kita punya variabel E yang nilainya 1 juga teman-teman. Kemudian kita buat variabel F yang nilainya prefix daripada nilai E ya, decrementnya teman-teman ya. Tapi dengan teknik prefix tadi teman-teman ya. Sekarang kita keluarkan nilai daripada si variabel F-nya teman-teman ya. Console log variabel F. Coba teman-teman simpan dan kita akan lihat hasilnya di konsol browser kita teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya sama dengan 0. Ingat, jadi si postfix ini dia akan mengembalikan nilai sebelum penjumlahan teman-teman. Nah, sedangkan si prefix dijumlahkan dulu baru dikembalikan nilainya teman-teman. Jadi itulah perbedaan daripada si teknik postfix ini dan juga prefix ini, baik itu di operator incrementnya atau juga operator decrementnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya ya ketika kita menginisialisasikan nilai ke dalam sebuah variabel daripada dengan yang di atas ini tadi teman-teman, kita langsung mengeluarkan nilainya teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara penggunaan daripada si operator increment dan decrement ya teman-teman, di mana masing-masing mereka memiliki yang namanya atau teknik postfix dan juga prefix. Jadi teman-teman, nilai itu tergantung dari pelekan simbol daripada operatornya masing-masing tersebut teman-teman. Saya harap teman-teman mengerti ya akan penjelasan dari saya teman-teman ya, daripada si operator eksponensial, increment dan decrement ini teman-teman ya. Tapi kalau masih ada yang belum paham, belum mengerti teman-teman ya, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan jumpa di video selanjutnya lagi nanti. Sampai jumpa dan terima kasih.